Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Aditya. Hari ini saya akan coba share terkait dengan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya perihal apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh interviewer apabila sedang melakukan interview. Nah, sebenarnya sih teman-teman tidak perlu menyiapkan menyiapkan jawaban yang memang cukup ideal ya. Tapi yang pasti adalah jawaban itu adalah jawaban yang memang menggambarkan diri teman-teman sendiri, bukan jawaban yang dibuat-buat. Intinya kan seperti itu. Tapi kadang-kadang kan masih aja nih dari beberapa teman-teman yang memang mungkin belum pernah interview langsung dan juga mungkin juga belum pernah merasakan bagaimana ditanya pada saat sesi formal dalam interview. Nah, di video ini saya akan coba sampaikan kira-kira apa aja sih pertanyaan yang mungkin akan sering ditanyakan, yang terutama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kepribadian kita, ya, atau kepribadian kamu apabila kamu ditanya oleh para HR atau recruiter. Nah, kalau teman-teman sempat melihat video saya di sini yang terkait dengan interview menggunakan teori STAR, itu kan bagaimana kita ditanya sesuai dengan kondisi pada saat kita bekerja atau melakukan kegiatan, dan hubungan teman-teman ini perannya seperti apa gitu ya. Itu kan terkait dengan beberapa kegiatan atau aktivitas teman-teman, activity. Nah, kalau yang saya akan sampaikan di sini adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilontarkan oleh HR apabila berhubungan dengan pertanyaan terkait dengan kepribadian gitu ya. Nah, sebelumnya, kalau misalkan teman-teman belum subscribe, silakan subscribe dulu. Mohon dukungannya untuk video-video saya supaya saya semakin semangat lagi untuk memberikan video-video untuk kita sama-sama belajar ya. Nah, baik, saya akan langsung mulai. Biasa begini teman-teman, mungkin teman-teman sering ditanya apa kelebihan dan kekurangan ya. Ini sangat sering sekali ditanya oleh teman-teman, dan memang beberapa dari teman-teman ini ada yang mungkin tidak bisa menjawab dan juga ada yang memang sudah mempersiapkan jawabannya. Tapi yang perlu dipastikan adalah jawaban yang pertama untuk pertanyaan pertama ini adalah memang yang menjadi kelebihan dan kekurangan teman-teman, bukan kelebihan orang lain atau kekurangan orang lain. Tapi yang benar-benar teman rasakan dalam bekerja, dalam beraktivitas, atau mungkin pada saat kuliah. Kalau misalkan teman-teman belum punya pengalaman kerja. Jadi teman-teman bisa mengatakan bahwa kamu orangnya seperti apa, kelebihan kekurangannya ya. Mungkin kalau teman-teman tidak bisa menyebutkan sifatnya, ya bisa sampaikan dengan kegiatan atau yang biasa teman lakukan. Misalkan saya kalau memeriksa pekerjaan itu cukup detail ya, karena saya orangnya teliti. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi sifat di situ. Oh, itu berarti ciri khas teman-teman, orangnya cukup detail. Saya orangnya cukup runtut dalam mengerjakan, dari pekerjaan A ke B dulu, ke C dulu, ke D dulu, dan nggak bisa dari A langsung ke D. Ada kan juga salah satu contoh dari beberapa jawaban dari pertanyaan tadi. Kemudian kalau kekurangan, misalkan saya orangnya cukup berpikir terlalu lama dalam mengambil keputusan. Nah, ini juga harus hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman menjawab seperti itu, harus ada cara bagaimana melakukan strategi untuk mengurangi dampak dari kelemahan tadi. Betul Pak, memang saya kalau misalkan mengambil keputusan itu cukup lambat. Tapi sebenarnya yang saya lakukan adalah untuk memberikan jawaban yang akurat dan fakta. Jadi saya harus memberikan atau mencarikan data-data yang sesuai dengan nantinya jawaban yang akan saya berikan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, kalau dari jawaban itu kan terlihat teman-teman cukup punya strategi ya. Walaupun memang cukup lama dalam mengambil keputusan, tapi sebenarnya caranya ini dilakukan karena teman-teman tidak ingin salah dalam mengambil keputusan, yaitu dengan mencari data atau fakta-faktanya. Yang cukup bagus gitu. Nah, yang paling sering disampaikan oleh teman-teman dalam suatu proses interview itu biasanya adalah saya orangnya ambisius, perfeksionis. Nah, gitu. Itu sebenarnya kelebihan kekurangan sih. Nah, itu yang kadang-kadang kan kita juga bingung ya, kelebihan kekurangan. Nah, sebenarnya ambisius dan perfeksionis itu akan dikatakan kelebihan dalam kondisi tertentu dan juga akan menjadikan kekurangan dalam kondisi tertentu juga. Tergantung kalau dalam konteks mana teman-teman akan menempatkannya. Nah, saran saya disampaikan dalam konteks memang dirasakan sebagai, misalkan ya, dirasakan sebagai kekurangan, namun sebenarnya hal itu karena dampak dari keinginan teman-teman untuk melihat pekerjaan ini supaya menghasilkan hasil yang cukup bagus atau mendekati 100% sempurna, sehingga teman-teman merasakan harus perfeksionis di situ. Atau
ambisius. Ya, saya memang orangnya ambisius gitu. Dan dia ini kan jadi sisi koin yang berbeda nih, bisa positif bisa negatif. Nah, ambisius dalam artian saya kalau dalam bekerja nggak setengah-setengah. Saya ingin melakukan pekerjaan itu all out, semuanya ingin dikeluarkan, sehingga saya memang ingin menghasilkan kerja yang cukup baik, sehingga terlihat orang-orang saya orangnya ambisius. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban-jawaban tadi juga itu harus sesuai. Kalau pertanyaannya apa, teman-teman juga bisa menjawabnya dengan cukup baik. Terkadang ini teman-teman menjawabnya, saya nggak tahu Pak, orang lain mungkin lebih bisa menjawabnya, kan? Agak-agak aneh ya. Tapi nggak apa-apa. Memang sebenarnya kelebihan kekurangan itu biasanya orang lain yang bisa lebih menilai. Nah, teman-teman di sini cobalah tanya ke teman-teman atau ke saudara, ke orang tua atau ke siapapun, ke pasangan, tanya teman-teman orangnya seperti apa. Nah, itu akan cukup membantu teman-teman nantinya dalam menjawab pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan yang paling sering ditanya juga yang kedua adalah bagaimana teman-teman menghadapi situasi tertekan atau situasi sulit, apa yang akan dilakukan. Nah, biasanya pertanyaan seperti ini yang memang diharapkan teman-teman bisa menjawabnya dengan cukup diplomatis. Karena apa? Karena pasti dalam pekerjaan itu ada beberapa hal atau situasi di mana kondisi menekan itu pasti ada, atau stressful lah teman-teman lakukan. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Ya mungkin teman-teman bisa ceritakan bagaimana teman-teman pernah punya pengalaman di saat teman-teman misalkan dikejar deadline atau teman-teman diminta untuk segera mengumpulkan satu pekerjaan tadi karena masalah deadline, atau misalkan dalam jangka waktu sekian hari harus mengumpulkan misalkan pengumpulan dana sekian atau target marketing atau penjualan sekian. Nah, itu kan teman-teman bisa ceritakan. Dan tentunya juga dengan strategi yang seperti pertanyaan pertama tadi. Teman-teman sampaikan strateginya, bagaimana teman-teman mengejar itu dalam jangka waktu berapa lama ini, apa yang teman lakukan dan apa hasilnya. Dan tentu teman-teman dapat menceritakan secara runtut. Pada saat itu saya mendapatkan target sekian ratus juta Pak dalam jangka waktu 1 minggu, karena kegiatannya harus berjalan dalam jangka waktu 1 minggu ke depan. Nah, sisa waktu itu saya gunakan dengan cara menghubungi orang-orang, menghubungi para donatur dan juga mengingatkan kembali yang sudah memberikan donasi atau memberikan sponsorship. Saya sampaikan kalau misalkan Bapak atau Ibu bisa naik sponsorshipnya ke tipe yang lebih tinggi, keuntungannya akan seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa sampaikan. Apalagi kalau misalkan memang berhasil, nah, itu akan menjadi poin plus buat jawaban dari teman-teman untuk jawaban dari pertanyaan kedua ini dalam kondisi menekan. Kalau misalkan tidak berhasil bagaimana? Tidak apa-apa. Kami dari HR pun akan melihat bahwa teman-teman sudah punya cara untuk melakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Kita hanya ingin melihat bagaimana cara teman-teman melakukan penyelesaian masalah dalam keadaan yang cukup stressful tadi atau cukup menekan. Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah pertanyaan ketiga, itu adalah motivasi hidup. Nah, biasanya ada beberapa para HR atau rekruter itu menanyakan apa yang menjadi moto teman-teman atau motivasi teman-teman. Nah, itu juga teman-teman bisa ditanyakan, kenapa sih kamu motivasinya dalam berkarir di bidang ini, atau memilih pekerjaan ini, atau karir kamu kok kamu berada di tracknya ini terus gitu, apa yang menjadi motivasi kamu? Ya, sampaikan bahwa motivasi kamu itu seperti apa. Nah, saran saya dalam menjawab pertanyaan ini tentu motivasi yang berkaitan dengan pertama teman-teman jawab sesuai dengan karir, dan kedua dengan kebutuhan pribadi teman-teman. Jadi misalkan begini, kenapa sih saya ingin menjadi seorang rekruter? Kan misalkan saya tanya seperti itu. Ya, saya akan jawab, menjadi seorang rekruter itu saya sangat senang Pak. Karena apa? Karena saya bisa membantu orang untuk mencari nafkah. Dalam hal itu, apabila saya sedang mencari suatu posisi yang harus diisi oleh kandidat terbaik, tentunya saya akan mencari orang yang terbaik untuk mengisi posisi tersebut. Sehingga posisi itu dapat terisi dengan orang yang terbaik juga dan akan menghasilkan nilai plus buat perusahaan. Sehingga nanti kepuasan itu pun selain saya juga akan merasa puas karena mendapatkan kandidat terbaik, orang yang mengisi juga akan menjadi kepuasan tersendiri karena dia bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya dia. Dan juga dalam hal ini perusahaan pun akan merasa puas karena apa? Mendapatkan karyawan yang memang memiliki kinerja atau karir yang tepat di dalamnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi harus ada strateginya dalam menjawab pertanyaan seperti itu. Sesuaikan dengan karir teman-teman atau pertanyaan teman-teman tadi yang disampaikan oleh HR-nya, dan juga dihubungkan dengan kebutuhan diri dalam teman-teman masing-masing. Karena semua motivasi itu biasanya berujung pada
memenuhi kebutuhan dasar kita atau kebutuhan pribadi kita masing-masing. Sesuai dengan teori psikologi, dikatakan bahwa kalau dalam hal memenuhi kebutuhan kan ada beberapa teori ya di situ. Nah, biasanya kebutuhan apa yang mendasar yang teman-teman ingin lakukan. Nah, itu harus dihubungkan dengan hal seperti itu sehingga nyambung nih dengan pertanyaan tadi. Motivasinya apa dan dihubungkan dengan bagaimana cara teman-teman menyampaikan sehingga akan terlihat passion teman-teman di situ akan terlihat bahwa memang benar-benar teman-teman bekerja sesuai dengan passion dan juga hasrat dalam bekerja meraih motivasi yang terbaik. Maaf. Oke, lanjut. Biasanya ada pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan 4, hobinya. Hobi teman-teman apa? Ya, tentu hobi ini kalau menurut saya sih bebas ya, teman-teman bisa menjawab apa saja. Hobi yang berhubungan dengan kegemaran teman-teman atau kesukaan teman-teman di luar jam kerja. Tapi memang ada beberapa hobi yang bisa dikaitkan dengan pekerjaan. Misalkan pekerjaan saya adalah sebagai seorang desainer. Di situ saya diminta untuk biasanya membuat logo atau bisa membuat suatu perencanaan dari suatu desain satu kegiatan atau satu activity. Nah, kegiatan saya selain di pekerjaan di kantor adalah hobi saya foto-foto atau saya mencari suatu panorama di pemandangan di luar dan juga saya selain bisa mendapatkan refreshing ya karena refreshment dari kegiatan saya memfoto pemandangan. Nah, hasil foto-foto itu pun akan menjadi stok foto saya dalam hal pekerjaan saya dalam melakukan desain. Nah, itu kan juga berhubungan sehingga akan sangat menjawab dengan cukup baik kan. Jadi hobinya apa tapi ternyata banyak hubungan dengan pekerjaan. Contoh saya misalkan, saya hubungan pekerjaannya suka melakukan rekrutmen, misalkan merekrut orang-orang untuk bekerja dalam perusahaan saya. Dan kemudian hobi saya apa? Ya mungkin saya suka melakukan membuat komunitas tertentu atau mengajak teman-teman untuk berkumpul sehingga bertukar pikiran atau seperti saat ini saya coba memberikan apa yang saya ketahui kepada teman-teman sehingga saya bisa bertukar pikiran dengan teman-teman sehingga kalau ada teman-teman yang memberikan pertanyaan dalam inbox saya terhubunglah perjalanan pertemanan sehingga kemungkinan bukan tidak sekarang kebutuhannya tapi suatu saat nanti kita akan ketemu gitu ya dan suatu saat ketemu nanti loh kan dulu Mas yang nanya ke saya oh iya saya nanya ke Mas waktu itu saya nanya ini wah nyambung kan jadi enak. Nah itu menjadi suatu hobi yang memang mau berhubungan dengan pekerjaan kita sendiri kan enak ya kalau bekerja sesuai dengan passion atau dengan hobi kita gitu. Nah itu pertanyaan yang biasa sering dilontarkan oleh HR, hobinya apa gitu. Kalau selanjutnya biasanya tanya pekerjaan impian. Dalam biasanya pertanyaan-pertanyaannya macam-macam nih bentuknya. Bisa aja seperti ini. Dalam 5 tahun ke depan Anda ingin meraih apa atau ingin menjadi seperti apa? Ya, teman-teman sampaikan bahwa kalau 5 tahun ke depan mungkin ya teman-teman sampaikan di perusahaan ini atau perusahaan yang dituju teman-teman ingin menjadi posisi yang lebih tinggi, levelnya seperti ini. Atau kalau memang level itu level tertinggi, teman-teman bisa sampaikan bahwa saya ingin mendapatkan tambahan pekerjaan yang berhubungan dengan passion saya dalam bidang saya dengan bidang yang lain. Misalkan saat ini saya di bidang sales, penjualan. Mungkin nanti dalam 5 tahun ke depan saya bisa memiliki posisi yang lebih tinggi dan juga bisa belajar marketing, yaitu dalam mendesain atau merencanakan suatu produk yang nanti dijual oleh teman-teman sales. Nah itu kan juga salah satu pekerjaan yang mungkin berhubungan dan bisa menjawab dengan cukup baik dan bisa membuktikan bahwa teman-teman mencintai pekerjaan teman-teman. Itu kan juga satu nilai plus buat kita mendengarkan dari seorang HR. Ya memang intinya akan seakan-akan menjadi kok banyak bunga-bunganya ya, maksudnya banyak dibuat-buat, ya enggak juga gitu. Sebenarnya itu kan tergantung dari diri kita. Kalau memang kita bekerja sesuai dengan passion kan akan menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu akan mengalir dengan sendirinya pasti jawaban-jawabannya, karena kan berhubungan dengan teman-teman. Rencana teman-teman seperti apa, kemudian ke depan akan terlihat seperti apa, atau bahkan teman-teman bisa katakan saya ingin berwirausaha. Nah, ditanya juga akan usaha apa gitu. Nah, teman-teman kan juga harus bisa menjawab. Misalkan yang lagi tren sekarang membuat kopi nih, sehingga teman-teman bisa membuka kedai kopi yang banyak orang di situ ngobrol, nongkrong dan juga bisa buat bertukar pikiran. Nah, itu kan juga satu usaha. Atau suka desain, saya bisa bikin buka advertising atau bisa biasa membuat suatu logo di luar pekerjaan. Tapi ingat jangan membuat jawaban yang menjadikan ambigu atau malah membuat pertanyaan dari sisi HR-nya loh. Ini jangan-jangan nih kerja cuma buat sebentar cari modal kemudian keluar lagi untuk berwirausaha.
Nah, hati-hati teman-teman. Kadang-kadang kita juga agak khawatir juga, teman-teman baru di hire sebentar, kemudian sudah keluar menjadi keluar karena ingin buka usaha. Nah, itu hati-hati ya. Jangan sampai nanti HR berpikir, jangan deh, saya nggak mau hire orang ini karena dia cuma sebentar kok, karena cari modal kemudian dia keluar lagi setelah cocok dengan kita gitu. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman. Kemudian mungkin yang sangat menarik yang pernah saya tanyakan adalah tim olahraga. Nah, kamu tertarik nggak dengan olahraga? Biasanya nih, saya punya satu pengalaman unik pribadi. Saya interview dengan salah satu direksi di perusahaan besar di Indonesia, dan di situ pertanyaannya lebih banyak justru ngebahas tentang olahraga. Nah, untungnya nih pada saat saya di interview, saya sempat baca-baca di koran berita olahraga terkait dengan klub sepak bola di luar negeri, ya di Inggris lah, Manchester United. Saya lagi baca-baca tuh, karena waktu itu gosipnya kan ada pertukaran atau pergantian pelatih ya, dari Sir Alex Ferguson menjadi yang baru. Nah, itu juga menjadi perhatian orang banyak kan pada saat itu, karena sudah pensiun nih pelatih legendaris yang katakan pada saat itu. Saya bukan penyuka bola yang fanatik, tapi kalau ada berita-berita yang memang cukup membuat suatu saya tertarik, ya pasti saya akan baca, dan saya juga akan melihat ini siapa sih, kemudian kenapa sih kok dia sangat berperan dan lain-lain gitu ya. Nah, pada saat saya interview besoknya, ternyata si ibu ini, nah ini ibu nih direksinya kebetulan, penyuka salah satu klub tapi bukan MU, melainkan dia suka Manchester City, yang mana ada rivalnya Manchester United. Wah, jadi pada saat saya interview, beliau kebetulan lagi pegang kaos bolanya atau jersinya dari Manchester City. Saya nanya, wah, ibu penggemar bola gitu. Nah, dari situ mulai tuh ngobrolnya. Karena saya nyinggung masalah kesukaannya beliau gitu ya. Jadi pertanyaannya obrolan interviewnya jadi obrolan santai, obrolan terkait dengan olahraga. Jadi ngobrol dari situ gitu. Ya, saya sampaikan saya bukan penyuka bola, Bu, tapi yang saya tahu ya ada MU, ada Liverpool, ada ini gitu. Terus stadionnya saya suka ini. Oh iya, gini. Wow, jadi nyambung kemana-mana gitu. Dan jadi cerita bagaimana dia pernah jadi juara si Manchester City ini dan lain-lain. Nah, alhasil 3/4 waktu interview saya itu dihasilkan dari pembicaraan olahraga ini. Dan kemudian 1/4-nya baru ngomongin masa pekerjaan. Dan alhamdulillahnya pada saat itu nggak sia-sia teman-teman, saya diterima bekerja di perusahaan beliau. Nah, itu kan juga sebenarnya salah satu tips dan trik yang cukup lumayan unik ya. Karena kesukaan olahraga dan nyambung, akhirnya ngobrol lebih panjang lebar ke situ gitu ya. Dan menariknya, untungnya saya baca sebelumnya sehingga saya bisa menjawab pertanyaan si ibu, walaupun memang tidak capable. Saya hanya atas kesoktahuan saya, dan juga memang saya tahu beberapa nama pemain, sehingga saya bisa menjawab pertanyaan ibu dan menimpali apa yang ibu ceritakan pada saat itu, ibu direksinya. Nah, itu menarik teman-teman. Nah, ini ada tips yang mungkin bisa teman-teman juga persiapkan kalau memang teman-teman suka olahraga, apalagi pada saat sebelumnya, pada saat teman-teman mau interview, ternyata ada satu event yang mungkin sangat menggelora atau sangat ngetrend, atau biasa kalau di medsos itu lagi viral ya. Teman-teman juga harus baca itu, karena biasanya suka iseng nih HR-nya ngajak ngobrol masalah isu-isu yang sedang bersebaran di luar. Sehingga pada saat itu mungkin kemarin gimana ini masalah pandemi, ya teman-teman juga harus tahu bagaimana tentang pandemi, tentang COVID-19 yang saat ini kita hadapi. Nah, teman-teman bisa bertukar pikiran di situ, karena dengan hal itu mungkin HR akan merasa bahwa teman-teman memang up to date nih terkait dengan berita di luar sana, sehingga tidak melulu masa pekerjaan yang dikerjakan, gitu ya teman-teman. Baik, mungkin kira-kira itu saja video saya yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepribadian dan juga hal yang lain yang biasa ditanyakan dalam interview. Dan mungkin teman-teman bisa cari lagi sumber-sumber yang lain, mungkin bisa menambahkan dari penjelasan saya di video ini. Saya memang banyak salah, kalau misalkan ada salah atau koreksi silakan berikan di inbox. Saya dengan senang hati akan coba koreksi dan juga akan sampaikan di video saya berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di bawah ini di channel saya, dan juga jangan lupa subscribe. Lagi-lagi saya sampaikan jangan lupa subscribe, karena dengan dukungan teman-teman lah saya akan sering memberikan video-video yang terbaru dan juga akan membantu teman-teman untuk
kita sama-sama belajar ya. Karena dengan saya berbicara seperti ini pun saya juga belajar nih, belajar bagaimana menyampaikan, belajar tentang isu-isu terbaru, dan juga saya juga ingin belajar dari teman-teman. Baik, terima kasih atas waktunya dan juga kesediaan teman-teman untuk menonton video saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap 4M dan 1M ya. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga dari kerumunan, atau hindari kerumunan, kemudian juga kurangi mobilitas, dan juga jangan lupa menjaga jarak. Oke?